Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya William Hakim, dengan NIM 0546078866 dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ UPI Jakarta. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer STSI 4205. Langsung kita buka saja CMD-nya. Yang perintah pertama itu cd kan, change directory. Jadi kita bisa merubah directory kerja kita. Misal di sini kan kita lagi di user/wildan. Misal kita mau ke sini masuk, sudah pindah ya teman-teman, pindah ke tugas Jarkom. Lalu perintah kedua ada cls, ini untuk membersihkan dari CMD ini teman-teman ya, membersihkan layar. Lalu perintah ketiga ada cls tanda tanya. Jadi biasanya kalau perintah ditambah dengan tanda tanya itu untuk mengetahui lebih dalam ya pengertiannya gitu, atau kombinasinya ada apa saja. Lalu yang keempat ada dir tanda tanya, sama sebelumnya mengambilkan informasi dari perintah yang kita kasih tanda tanya. Di sini kita dir ya teman-teman. Lalu kelima ada perintah ipconfig. Perintah ini menampilkan informasi dari jaringan yang kita pakai, ya, informasi dasarnya seperti default gateway, subnet masknya, dan lain-lain. Lalu ada yang lebih lengkap teman-teman, namanya ipconfig/all. Ini lebih lengkap lagi, informasi yang ditampilkan, ada hostname-nya, sama ada ada subnet masknya, ada default gateway juga, tapi lebih lengkap dari ipconfig saja teman-teman. Lalu yang keenam ada ipconfig/tanda tanya. Ini menampilkan informasi teman-teman. Sini ada kombinasi ipconfig/all, release, dan lain-lain. Kita coba ipconfig/release. Nah, ipconfig release ini kita jadi memutuskan ya kan ya, memutuskan jaringan atau memutuskan IP yang kita pakai saat ini rekan-rekan. Lalu kita sambungkan kembali, kita minta IP yang baru dengan caranya itu ipconfig.renew. Nah, di sini jaringan internet saya tersambung kembali. Kita dapat IP yang baru seperti itu. Lalu yang ke-10 ada ipconfig display DNS. Ini menampilkan riwayat dari domain yang pernah saya atau laptop ini akses ya rekan. Sini banyak sekali. Nah, lalu untuk menghapusnya kita menggunakan perintah ipconfig//dns. Nah, udah kehapus ya rekan, mau kita buktikan nggak ada. Lalu kalau ipconfig register ini, register DNS ini perintah untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke jaringan. Tapi di sini saya nggak bisa ya kan, karena harus run as administrator dan juga
bisa ditampilkan dengan jelas jika saya menggunakan DNS dinamis. Lalu yang ke-13 ada perintah ping. Ini untuk mungkin rekan-rekan yang sering main game mungkin udah relevan ya dengan ping. Biasanya ditampilkan dengan millisecond ya. Jadi itu kayak waktu respon internet atau jaringan kita menuju ke server yang dituju. Misal ping google.com. Ini menampilkan waktu respon dari jaringan kita menuju ke server google.com. Seperti ini rata-ratanya itu 20 milisecond. Minimumnya 27, maksimumnya 31. Lalu di perintah selanjutnya net start. Perintah ini itu untuk menampilkan jaringan atau koneksi yang aktif di internet di komputer yang kita pakai namanya. Sini ada mulai informasi yang ditampilkan tuh mulai dari protokolnya, terus lokal addressnya, statusnya. Lalu perintah selanjutnya ada tracer. Kalau tracer ini menampilkan perintah untuk menampilkan informasi, gampangnya rute mana saja yang kita lewati untuk menuju server yang kita tuju, seperti itu. Jadi kita tuh lewat jalan mana aja gitu. Misal di sini kita tracer google.com. Jadi kita akan menampilkan rute mana saja yang jaringan kita lalui untuk menuju server google.com. Sini di link ini router yang saya pakai kan. Nah, udah selesai rekan-rekan. Jadi banyak ya sini saya lama juga. Lalu selanjutnya tadi itu tracer, selanjutnya ada pathing. Nah kalau untuk pathing ini kayak gabungan rekan-rekan ya, gabungan dari ping dan tracer. Kita coba ke ini aja deh, jangan di Google ya kan. Jadi pathing ke router saya aja. Jadi ini menampilkan rekan-rekan. Jadi untuk mencapai alamat ini saya harus melewati ini dulu, atau ini IP laptop saya, lalu ke IP tujuan. Lalu selanjutnya ada perintah nslookup. Jadi perintah ini itu digunakan untuk mengetahui alamat IP dari suatu domain. Misal kita mau youtube.com. Nah, jadi itu menampilkan alamat IP dari youtube.com ini rekan-rekan ya. Lalu perintah selanjutnya ada nets. Apa sih perintah sih? Jadi perintah nets ini
digunakan untuk mengatur, lalu bisa juga untuk melihat konfigurasi jadi jaringan. Di sini saya ini saja. Di sini saya pakai interface. Kita coba aja ya rekan-rekan ya. Nah, sebagai contoh ini saya menggunakan perintah net interface show interface. Jadi ini untuk menampilkan status interface jaringannya aktif sama nggak aktif ya. Seperti ini wifi saya itu statusnya disconnect, saya pakai ethernet. Lalu untuk perintah ke-19 ini route. Perintah ini itu menampilkan tabel routing ya pada suatu komputer untuk menunjukkan jalur yang digunakan sistem untuk mengirimkan data ke jaringan tertentu. Misal kita coba bisa kita rubah ada tabel-tabelnya namanya. Saya pakai contoh road print ini ada jelasin, jadi kita coba road print. Jadi di sini ditampilkan rekan-rekan. Lalu selanjutnya ada perintah net. Perintah ini itu untuk melihat perangkat atau resource yang tersedia di jaringan lokal kita. Tapi kalau nggak ada ya ada net view, kita coba ya teman-teman. Kita tampilkan jaringan atau maksudnya perangkat jaringan yang tersedia di lokal kita. Nah, kalau nggak ada seperti ini, the list of servers for this work group is not currently available. Jadi nggak ada, nggak ada. Nah, begitu saja. Mungkin dari 20 perintah ini sudah saya coba semua, sudah saya praktikkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.